Polisi mulai selidiki kasus demo ricuh di Makassar. Penyidik mulai kumpulkan barang bukti. Tiga pencuri tabung LPG 3 kg di Bulukumba ditangkap usai aksinya terekam CCTV. Chelsea dan Manchester United dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk transfer Alejandro Garnacho. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Kompas Sulsel. Edisi kali ini Selasa 2 September 2025. Selain tiga informasi utama tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi baik dari dalam negeri hingga mancanegara hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita awali Kompas Sulsel, saudara, dengan informasi korban tewas akibat demo ricuh di Makassar tercatat menjadi 4 orang. Satu korban lainnya meninggal meski sempat dirawat di rumah sakit usai dikeroyok massa saat demo pada Jumat malam pekan lalu. Aksi demonstrasi ricuh di Makassar pada Jumat malam pekan lalu meninggalkan duka. Korban tewas akibat demonstrasi bertambah setelah satu korban lagi meninggal dunia meski sempat mendapat perawatan di rumah sakit. Korban bernama Rusdam Diansyah, pria berusia 26 tahun tewas setelah dikeroyok massa. Korban yang sehari-hari bekerja sebagai pengemudi ojek daring diamuk massa setelah dituduh sebagai intel. Diajak sama temennya kalau nggak salah ya. Diajak temennya masuk ke demonstran. Nah, dari situ singkat cerita dari situ korban diteriaki bilang ini intel, jadi langsung dikerumuni sama massa, dikeroyok. Dengan meninggalnya Rusdam Diansyah, total korban tewas akibat demo ricuh di Makassar menjadi 4 orang. Rama Pratama, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, Polda Sulawesi Selatan akan lakukan penyelidikan kasus demo ricuh di Makassar. Polisi juga meminta Forkopimda untuk bersama-sama mengatasi kericuhan di Makassar dan Sulawesi Selatan. Ya, selamat pagi saudara. Kali ini saya sedang berada di lokasi DPRD Kota Makassar dan pagi hari ini dari tim Inafis Polda Sulawesi Selatan juga sudah berada di TKP atau sudah berada di DPRD Kota Makassar untuk tentunya melakukan olah tempat kejadian perkara yang nantinya akan mengambil beberapa sampel yang akan dijadikan sampel untuk pembuktian dan juga nanti akan dijadikan titik awal penyelidikan tentang kebakaran gedung DPRD Kota Makassar pada pagi hari ini. Dan juga setelah 3 hari pasca kejadian kebakaran DPRD Kota Makassar, memang dari Polda Sulawesi Selatan atau pihak kepolisian juga ini baru sempat melakukan pemasangan polis lain karena memang baru hari ini kondisi di Kota Makassar ini cukup kondusif untuk bisa melakukan olah tempat kejadian perkara di gedung DPRD Kota Makassar. Tadi sebelumnya sudah dilakukan clearing area juga di sekitar lokasi karena memang seperti yang kita ketahui lokasi DPRD Kota Makassar ini kawasannya cukup luas sehingga memang cukup memakan waktu tadi untuk bisa melakukan clearing area di DPRD Kota Makassar. Dan juga tadi disebutkan juga beberapa bukti seperti bangkai mobil yang terparkir dan juga menjadi amukan api atau si jago merah pada saat malam kejadian kebakaran DPRD Kota Makassar ini juga nanti akan dikumpulkan sebagai salah satu bukti untuk nanti dijadikan sampel untuk olah penyelidikan lebih lanjut. Untuk lebih lengkapnya kita simak kutipan wawancara kami dengan Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Rusdi Hartono berikut ini. Tentunya kami akan menuntaskan kasus ini. Pihak-pihak yang harus bertanggung jawab akan kita tuntut sampai ke pengadilan. Baik. Yang bukan inventaris negara itu otomatis diselidiki atau mereka laporkan?
Ya jelas itu menjadi kerugian juga ya. Kita satukan yang walaupun bukan investasi negara, kita datakan semuanya dan hitung-hitungan kami sekitar 250 miliar ya. Untuk kota DPRD Kota Makassar ya. Kita belum olah TKP yang di sana karena ini cukup luas cakupan kerusakannya, tentunya pekerjaan juga mungkin tidak bisa selesai hari ini. Selesai di sini baru kita nanti melangkah ke kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Ya. Pelaku penjarahan gitu. Untuk pelaku penjarahan juga. Ada potensial suspek sudah ada, ya. Insya Allah ke depan, berapa hari ke depan kita sudah melakukan tindakan-tindakan yang lebih tegas lagi karena potensial suspek itu sudah ada. Oke? Nah, tadi juga disebutkan bahwa memang area ini cukup luas dan juga sudah ditetapkan ada beberapa potensial suspek seperti itu yang nantinya akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut apakah nanti akan naik menjadi tersangka utama atau seperti apa. Yang jelasnya setelah dari DPRD Kota Makassar nanti juga tim kepolisian ini dari tim Inafis maupun juga laboratorium nanti akan bergerak ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan hal yang sama dan juga mencari sampel-sampel untuk titik awal penyelidikan kasus ini. Saya Gufran Lamataha, Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk menjaga Sulawesi Selatan tetap aman dan damai pasca demo ricuh, sejumlah ormas, aktivis dan juga Forkopimda Sulawesi Selatan menggelar deklarasi damai. Mereka sepakat untuk tetap menjaga kondisi Sulawesi Selatan aman. Deklarasi damai untuk bersama menjaga situasi keamanan dan kedamaian Sulawesi Selatan digelar di Markas Kodam 14 Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah ormas, aktivis dan juga Forkopimda di Sulawesi Selatan turut hadir dalam deklarasi ini. Mereka sepakat menjaga kondisi keamanan di Sulsel dengan menandatangani deklarasi damai. Dan ini adalah sebagai langkah untuk kemudian bagaimana Sulawesi Selatan tidak lagi ada terjadi kejadian yang kemudian yang kita tidak inginkan sampai harus ada korban jiwa dan sebagainya. Saya berharap seluruh masyarakat Sulawesi Selatan mendukung, mensupport aksi damai hari ini yang kita komit bersama Sulsel damai. Selain Forkopimda, Forum Kerukunan Umat Beragama juga menyampaikan seruan yang sama. FKUB meminta masyarakat bersama-sama menjaga keamanan. Mari kita jadikan Sulawesi Selatan sebagai daerah yang tenang, daerah yang aman untuk membangun kebersamaan silaturahim di antara kita. Kita jadikan daerah ini daerah yang kondusif, daerah yang nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat. Kita jadikan semua peristiwa untuk kita jadikan sebagai hikmah dalam merajut kembali kebersamaan kita. Seruan bersama-sama ini diharapkan bisa meredam gejolak pasca demo ricuh Jumat pekan lalu. Tim Liputan Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Himbauan untuk menjaga keamanan juga datang dari Menteri Agama Nasaruddin Umar. Mantan Imam Besar Masjid Istiqlal ini meminta masyarakat untuk mengendalikan diri dan bersama-sama menjaga keamanan. Himbauan menjaga keamanan ini disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar saat melayat ke rumah duka salah satu korban tewas akibat demo ricuh di Makassar, Muhammad Akbar Basri. Sebagai warga Sulawesi Selatan, Nasaruddin Umar menghimbau masyarakat untuk menjadikan peristiwa ini sebagai pembelajaran. Selain itu, masyarakat mengendalikan diri dan bersama menjaga kedamaian. Ya, mari kita jadikan ini semuanya sebagai pembelajaran ya, untuk lebih menambah kematangan hidup kita berbangsa dan bernegara. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga peristiwa-peristiwa semacam ini tidak akan terjadi lagi di masa akan datang. Dan mudah-mudahan Allah memberikan limpahan rahmatnya sehingga menuntun bangsa ini untuk lebih dewasa dengan adanya peristiwa-peristiwa seperti ini. Ya, itulah harapan kami, rekan-rekan wartawan semuanya. Terima kasih atas perhatian yang sangat besar kepada keluarga almarhum ya. Dan mari kita mencari solusi yang lebih baik, yang lebih menenangkan, menyejukkan kita semuanya.
Saudara, Universitas Muslim Indonesia menyerukan pesan moral dan kebangsaan di tengah dinamika sosial politik yang tengah bergejolak di tanah air. UMI menghimbau masyarakat untuk memperjuangkan aspirasi dengan cara bijaksana dan tanpa kekerasan. Maklumat dibuat Universitas Muslim Indonesia sebagai bentuk tanggung jawab moral dan akademik dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat persaudaraan. Dalam maklumatnya, Universitas Muslim Indonesia mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya mahasiswa dan generasi muda, bertindak bijaksana dan beradab dalam menyuarakan aspirasi. Perjuangan dilakukan secara damai dan dialogis untuk melahirkan solusi membangun. Memberi informasi kepada masyarakat dan menawarkan solusi yang terbaik dalam rangka meredam situasi yang akhir-akhir ini menjadi informasi yang bisa mencemaskan. Nah, UMI bukan mau jadi pahlawan, tapi UMI selama ini dalam perjalanannya memang turut mengambil bahagian dalam menyikapi perkembangan dinamika masyarakat dan termasuk bangsa dan negara. Surat kita sudah ada. Surat kita sudah ada, Presiden, tembusan dan kepada lembaga-lembaga negara, MPR, DPR, DPD, dan Kementerian. Jadi rilis ini sudah ditembuskan. Mahasiswa dan masyarakat diimbau menolak segala bentuk kekerasan dan tindak anarkis yang menimbulkan luka, kerugian, dan mengaburkan nilai luhur perjuangan. Maklumat yang berisi 4 poin telah dikirim ke Presiden dan lembaga negara. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar. Saudara, 3 orang di Bulukumba ditangkap polisi usai mencuri tabung gas 3 kg. Kompas Sulsel akan hadir dengan informasi tersebut usai jeda. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Sulsel, di Kompas TV independen terpercaya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. 3 orang di Bulukumba ditangkap polisi usai mencuri tabung gas 3 kg. 1 dari 3 pelaku masih di bawah umur. Kamera pengawas atau CCTV ini memperlihatkan 3 orang mencuri tabung gas 3 kg di sentra kuliner di Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Polisi yang melakukan penyelidikan menangkap ketiga pelaku, masing-masing DS, AD, dan seorang anak di bawah umur berinisial AF. Dari tangan pelaku, polisi menyita setidaknya 6 buah tabung gas. Pelaku selama ini sudah 6 kali beraksi. Untuk alat barang bukti yang kita temukan, ini adalah tabung gas. Ada beberapa biji yang kita sita di tempat kediaman para tersangka, dengan ada alat yang digunakan yaitu untuk merusak pintu atau gembok sebelum melakukan pencurian. TKP-nya di mana itu, Bang? TKP-nya di Pantai Merpati. Jadi untuk kasus laporan polisi yang kita jadikan dasar penangkapan ini adalah laporan polisi yang diadukan oleh salah satu pemilik lapak di Pantai Merpati, Kabupaten Bulukumba. Saudara, seorang warga jadi korban pengeroyokan 4 pemuda di Kota Parepare. Aksi pengeroyokan terjadi dipicu saling ejek di grup WhatsApp. Korban babak belur dikeroyok 4 orang pemuda di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Akibat pengeroyokan, korban harus dirawat intensif di rumah sakit. Pengeroyokan dilakukan saat korban melintas di depan rumah salah satu pelaku. Kejadian bermula dari saling ejek antara korban dan pelaku di grup WhatsApp. Tidak terima diejek, pelaku kemudian memanggil 3 rekannya hingga berujung penganiayaan ke korban. Keempat pelaku, yang 2 diantaranya masih di bawah umur, terancam hukuman 7 tahun penjara. Satu adalah pemicu, di mana salah satu yang kita amankan dari keempat orang tersebut adalah satu sebagai pemicunya pernah menyinggung di grup
korban ini pernah menyinggung di grup terkait dengan masalah ekonominya. Pak, ancaman hukum, Pak? Ancamannya yaitu kita gunakan di pasal 170 ayat 1 ayat 2, ancaman hukumannya 7 tahun penjara. Saudara, hujan deras dan angin kencang yang melanda wilayah Polewali Mandar, Sulawesi Barat membuat sebuah pohon kelapa setinggi 20 meter tumbang dan menimpa sebuah rumah milik warga. Rumah warga yang ditimpa pohon tumbang berada di lingkungan Tanro Timur, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Polewali Mandar. Rumah alami kerusakan di bagian tengah usai pohon kelapa setinggi 20 meter menimpa rumah tersebut. Perabotan pemilik rumah alami kerusakan parah. Tidak ada korban dalam peristiwa ini lantaran saat kejadian seluruh anggota keluarga sedang berada di bagian bawah rumah. Dia 7:30 sementara sudah mandi mau pakai baju. Pas 7:30 di situ tapak kaget gak suara itu, tapak teriak langsung lari kak turun. Jadi apanya yang ditimpa ini rumahnya? Cuma itu dinding sama itu tiangnya. Alhamdulillah tidak ada korban. Kaget sekali Bu tuh bukan? Bukan, ini masih tenda-tenda. Gemetar. Masih gemetar kurasa bukan main tuh suaranya. Memang sebelum kejadian bagaimana? Kencang angin atau habis hujan? Memang kan hujan mulai jam 4 itu sampai malam hujan deras sih. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menghibahkan lahan seluas 10 hektar di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan untuk pembangunan Politeknik Pengawasan Obat dan Makanan. Politeknik ini akan jadi yang pertama di Indonesia. Provinsi Sulawesi Selatan menjadi lokasi pembangunan Politeknik Pengawasan Obat dan Makanan pertama di Indonesia. Sekolah vokasi tersebut bakal dibangun BPOM RI di kawasan Pucak, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Penandatanganan hibah lahan pembangunan Politeknik dilakukan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman bersama Kepala BPOM RI Taruna Ikrar di Aula Astacita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel. Pembangunan Politeknik ini dilakukan di lahan seluas 10 hektar dengan anggaran 1,7 triliun. Penandatanganan tadi barusan kita melakukan penandatanganan lahan yang kita hibahkan untuk BPOM Politeknik di Pucak, dan itu nanti akan menjadi sekolah pendidikan kekhususannya. Jadi vokasi, lebih bukan vokasi tapi setelah dia adalah vokasi di Politeknik ya. Yang kedua programnya luar biasa, alhamdulillah multi years untuk 1,7 triliun ya Pak Prof. Dan harapan kita nanti kita akan ada afirmasi untuk prestasi. Salah satu aspek yang dilihat skill dan sumber daya manusianya, makanya kita butuhkan ada pengawasan sumber daya manusia yang lebih terfokus. Makanya kita butuh sekolah, dan sekolahnya ini luar biasa. Belum ada di Indonesia sama sekali. Kalau tentara ada akademinya, ya kan? Atau ada akademi angkatan laut, kepolisian dan sebagainya. Kalau pelayaran ada, pertanian ada, ada dalam negeri. Pengawasan kan butuh, dan itu ada ilmunya. Pendirian Politeknik Pengawasan Obat dan Makanan ini diharapkan jadi solusi lantaran Indonesia belum memiliki pendidikan khusus yang fokus pada pengawasan obat dan juga makanan. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar. Saudara, Chelsea dan Manchester United dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk transfer Alejandro Garnacho. Kami hadirkan informasi tersebut selepas jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Sulsel, di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara.
Setelah Tom Haye gabung tim Super League Persib Bandung, kini giliran Eliano Renders yang menyusul. Eliano bergabung ke klub Indonesia sebagai pemain pinjaman. Pemain timnas Indonesia Eliano Renders susul Tom Haye bermain di Super League Indonesia. Sebelumnya Eliano dikabarkan tak hadir dalam sesi latihan PEC Zwolle Rabu waktu setempat. Kabarnya absennya Eliano terkait dengan minat dari klub Super League Indonesia yang ingin menggunakan jasa adik kandung bintang Manchester City, Tiani Renders. Kini Eliano dikabarkan telah resmi bergabung dengan Persib Bandung. Talenta 25 tahun dipinjamkan PEC Zwolle selama 1 tahun penuh kepada Maung Bandung. Eliano masih memiliki kontrak bersama Zwolle hingga tahun 2027. Eliano akan bahu-membahu membela Persib bersama Tom Haye, kompatriotnya di skuad Garuda. Saudara, AFC resmi mengumumkan pembagian grup untuk kompetisi AFC Challenge League 2025-2026. Pada turnamen kasta ketiga di level antar klub Asia ini, wakil Indonesia Dewa United tergabung di grup E zona timur bersama Shan United Myanmar, Tainan City Taiwan, dan Phnom Penh Crown Kamboja. AFC Challenge League 2025-2026 mempertemukan 20 klub dari berbagai negara Asia yang terbagi dalam 2 zona, Timur dan Barat. Wakil Indonesia Dewa United tergabung di grup E zona Timur dan akan menjadi tuan rumah fase grup yang digelar di Banten International Stadium 26 Oktober sampai 1 November 2025. Mereka bersaing memperebutkan 2 tiket ke perempat final dari zona Timur dan Barat. Dewa United satu grup bersama Shan United, Tainan City, dan Phnom Penh Crown. Perempat final dan semifinal akan digelar 2 leg, dijadwalkan pada Maret dan April 2026, sedangkan final 9 Mei 2026. Chelsea dan Manchester United dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk transfer Alejandro Garnacho. Ini jadi salah satu transaksi besar antar klub rival di Liga Premier Inggris tersebut. Kesepakatan Chelsea dan Manchester United diperkirakan selesai sebelum jendela transfer Premier League ditutup pada 1 September dan menjadi salah satu transaksi besar antar klub di Liga Premier Inggris. Pakar transfer Fabrizio Romano mengabarkan Chelsea siap menggelontorkan dana hingga 40 juta pound sterling atau setara 882 miliar rupiah. Angka ini lebih rendah dari permintaan awal MU senilai 5 juta pound sterling atau setara 1,10 triliun rupiah. Negosiasi sempat alot tetapi kesepakatan dicapai setelah diskusi secara intensif. Garnacho pun telah menyetujui kontrak Chelsea hingga 2032. Alejandro Garnacho telah menjadi target utama The Blues sejak Januari lalu, meskipun tawaran awal dari klub London Utara itu gagal terrealisasi. Selama membela MU, Garnacho telah tampil sebanyak 144 laga di berbagai ajang dan menyumbangkan total 26 gol dan 22 assist dari total 8.359 menit bermain. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Sulsel edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.